Oke, berjumpa lagi dengan geografi. Kali ini kita akan membahas tentang litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer biasa disebut sebagai cangkang bumi, kulit terluar bumi. Kalau dilihat dari gambarnya berupa batuan, jadi litosfer adalah litosfer merupakan lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Bumi ini mempunyai struktur lapisan mirip telur cangkang atau kulit telur mewakili lapisan kulit atau kerak bumi, crust. Inilah bagian dari litosfer. Berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sfer yang artinya lapisan. Jadi dapat diartikan litosfer merupakan lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang banyak mengandung Si02 yang disebut dengan lapisan silikat. Itu adalah litosfer. Litos artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Jadi lapisan batuan yang mengelilingi bumi. Litosfer terbagi menjadi dua lapisan utama. Yang pertama adalah lapisan sial. Dari katanya sial merupakan silikat aluminium. Jadi tersusun atas unsur-unsur silikon dan aluminium. Dalam lapisan ini terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf. Lapisan ini disebut juga lapisan kulit bumi karena bersifat padat, kaku, dengan ketebalan kira-kira 35 km. Lapisan ini dibagi menjadi dua, kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan benda padat yang terdiri atas batuan granit pada bagian atasnya dan basal pada bagian bawahnya. Lapisan ini menempati posisi sebagai benua. Sedangkan kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri atas endapan laut pada bagian atasnya dan di bawahnya terdapat batuan vulkanik. Di bawahnya tersusun atas batuan gabbro dan periodit. Kerak ini menempati sebagai samudra. Dan yang kedua adalah lapisan sima. Sima, silikat magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur-unsur silikon magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan Mg0. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung mineral ferromagnesium dan batuan basal. Lapisan sima bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Jadi karena lapisan sima ini yang lebih besar dan mempunyai berat jenis yang lebih besar pula, maka lapisan sima berada di bagian bawah dan lapisan sial berada di atasnya. Seperti itu. Siklus batuan. Batuan yang ada di bumi ini awalnya berasal dari magma yang ada di dalam bumi. Berbagai proses kemudian membuat batuan tersebut berubah wujud atau berubah bentuk. Berawal dari magma yang membeku kemudian disebut sebagai batuan beku. Setelah itu berubah menjadi batuan metamorf dan berubah menjadi batuan sedimen dan batuan metamorf. Kita lihat gambarnya. Awalnya merupakan magma. Kita mau jadi magma ya. Magma tersebut mengalami kristalisasi magma.
Jadi batuan beku itu terbagi menjadi 3. Nanti akan saya jelaskan di gambar selanjutnya. Jadi intinya magma itu kan cair ya, panas. Ketika mengalami penurunan suhu sedikit demi sedikit, maka lama-kelamaan akan membentuk sebagai batu. Batu tersebut ada yang membeku di dalam bumi, ada juga yang membeku di atas permukaan bumi. Ketika sudah membeku di atas kulit bumi, di atas permukaan bumi, pasti biasanya keluarnya melalui jalur-jalur magma, pipa magma yang berada di gunung api. Makanya ketika erupsi atau terjadi ledakan pada gunung api, itu mengeluarkan, ada yang mengeluarkan lahar, lava, dan ada pula yang keluarnya sebagai batuan. Nah, itu adalah batuan beku. Batuan beku yang berada di dalam dengan batuan beku yang ada di atas, prosesnya lebih cepat ketika batuan beku tersebut keluar, karena perbedaan suhunya antara dalam bumi dengan di atas permukaan bumi itu sangat berbeda. Maka lebih cepat mengalami kristalisasi. Setelah menjadi batuan beku, kemudian karena terkena air, terkena angin, terbawa oleh gletser, batuan tersebut akhirnya berpindah tempat. Berkumpul di bawah. Nah, berkumpul itu, pengumpulannya itu disebut dengan tersedimentasi dan pemadatan. Jadi tercampur menjadi satu, menjadi batuan sedimen, berubah wujud. Yang awalnya biasanya batuan beku itu karena baru keluar dari bumi, bentuknya masih sangat kasar, teksturnya besar-besar, masih kasar. Kemudian karena berpindah tempat tersebut terkena air, dia berputar, dia terkena batu-batu yang lain, akhirnya bentuknya biasanya lebih halus ketika sudah menjadi batuan sedimen. Ada pula batuan sedimen itu yang terbentuk dari berbagai macam batuan beku, berbagai bentuk batuan beku yang terkumpul jadi satu, akhirnya menjadi batuan sedimen yang terbentuk dari banyaknya batuan. Jadi ada batuan sedimen yang itu yang mengeras, yang tersusun atas batuan-batuan yang berbeda. Itu. Kemudian batuan sedimen tersebut terkubur dalam tanah. Ketika terkena suhu dan tekanan yang tinggi, maka batu tersebut akan berubah menjadi batuan metamorf. Jadi batuan metamorf pasti berada di dalam tanah, tidak di permukaan. Yang ada di permukaan itu adalah batuan beku dan batuan sedimen. Tekanan yang tinggi berasal dari mana? Biasanya terjadi ketika ada lipatan, lempeng bumi, ketika mereka bertabrakan. Kadang terjadi sebuah lipatan, jadi ada lempeng yang berada di atasnya dan ada lempeng yang berada menyusup di bawahnya. Ketika menyusup tersebut, batuan akan tertindih oleh lempeng yang ada di atasnya tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan tekanan yang tinggi. Karena
tekanan yang tinggi tersebut akhirnya menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf tadi ketika berada di bawah permukaan bumi, ketika bertemu berada di dekat magma yang sangat panas, akhirnya akan mencair kembali menjadi magma lagi. Seperti itu. Jadi proses itu akan terus berulang, akan terus berputar. Karena magma itu kan akan terus ada. Selama bumi ini masih ada, magma akan tetap terus ada. Maka proses ini akan terus berputar. Itu tentang siklus batuan. Selanjutnya saya akan bahas satu persatu dari batuan tersebut. Yang pertama, batuan pembentuk litosfer ada batuan beku. Yang sudah saya jelaskan tadi, kata lainnya adalah igneous rock. Batuan ini terbentuk karena magma yang membeku menjadi padat. Batuan beku dibagi menjadi 3. Batuan beku dalam terjadi karena ketika magma yang berada di dalam kulit bumi memadat, dan biasanya waktunya lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena magma yang ada di dalam bumi itu kan bersifat panas ya. Untuk menjadi sebuah batu atau mengkristal, ketika masih di dalam bumi, itu suhunya juga akan terpengaruh dari magma tersebut. Jadi turunnya lebih sedikit suhunya, makanya prosesnya lebih lama dibandingkan dengan batuan beku yang lainnya. Yang kedua adalah batuan beku gang atau batuan beku korok. Terbentuk karena magma yang berada di lorong antara lorong magma dan permukaan bumi. Ini lebih jauh lagi, jadi sudah lebih jauh dari magma tetapi belum sampai ke permukaan bumi. Prosesnya lebih cepat daripada batuan beku dalam. Yang ketiga adalah batuan beku luar. Terbentuk ketika magma yang membeku setelah sampai di permukaan bumi. Prosesnya lebih cepat karena perbedaan suhunya sangat jauh. Dari magma yang sangat panas, ketika sudah keluar di permukaan bumi, suhunya akan turun drastis. Makanya proses pengkristalisasiannya lebih cepat terjadi. Itu contohnya di sebelah kanannya batuan beku tersebut. Yang kedua adalah batuan sedimen. Terbentuk ketika terbentuk ketika batuan beku yang telah mencapai permukaan kemudian mengalami pelapukan. Jadi pelapukan itu adalah batuan yang kemudian terkena air atau angin, terlapuk. Melapuk itu seperti hancur ya. Jadi bentuknya itu terkikis, di mana bagian yang terlupas tersebut kemudian dibawa oleh air, angin atau gletser yang kemudian mengendap. Endapan tersebut lama-kelamaan karena proses diagenesis menjadi keras dan disebut batuan sedimen. Jadi ketika sudah terkelupas batuan-batuan tersebut, kemudian akan mengendap. Mengendap itu, yang namanya mengendap pasti di bawah ya. Jadi
terbawa oleh angin atau air, jatuh ke bawah, kemudian mengendap jadi satu. Lama-kelamaan akan menjadi batuan. Dan batuan sedimen dibagi menjadi 3 lagi ya. Batuan yang terbentuk secara mekanik, yaitu batuan sedimen klastik. Ada yang terbentuk karena unsur kimia, batuan sedimen kimiawi. Dan ada batuan terbentuk karena organisme, batuan sedimen organik. Biasanya batuan sedimen ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada batuan beku. Sebagian memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan batuan beku karena sudah mengalami pelapukan, sudah bergelincir, sudah berpindah tempat, sudah tergores, jadi akhirnya menjadi batuan yang lebih halus. Tapi ada juga yang batuan sedimen tersebut seperti di contoh gambar itu terbentuk karena batuan beku yang berbeda, kemudian terkristalisasi menjadi satu, menjadi batuan sedimen yang tersusun atas berbagai bentuk batuan yang lain. Dan yang ketiga, batuan pembentuk litosfer yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan ini terbentuk karena adanya penambahan suhu atau tekanan. Batuan ini juga dibagi menjadi 3. Metamorf termik. Termik itu adalah suhu, jadi karena suhu yang sangat tinggi. Metamorf dynamic terbentuk karena adanya penambahan tekanan yang tinggi. Ini biasanya terjadi karena adanya gaya tektonisme ya, gempa tektonik. Dan yang ketiga adalah metamorf termik. Metamorf termik pneumatolitik terbentuk karena adanya tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jadi batuan metamorf ini kemudian akan menjadi magma lagi. Itu untuk kali ini. Thank you for your attention. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.